malam hari ini saya berada di kawasan Sudirman, tepatnya ini di Stasiun Dukuh Atas. Nah, kalau biasanya di kawasan Sudirman ramai dengan para pekerja kantoran yang berpenampilan formal, sekarang agak berbeda nampaknya. Kalau kita lihat di sekitar kita sekarang bukan hanya pekerja saja, tapi juga banyak remaja-remaja tanggung usia belasan hingga 20-an yang berpenampilan nyentrik. Saya penasaran nih, ingin mewawancarai beberapa remaja, perempuan-perempuan khususnya yang berpakaian nyentrik. Remaja-remaja kira-kira apa sih motivasinya, apa sih yang dilakukan di kawasan Sudirman ini? Mari ikuti saya. Usianya berapa nih? 17 tahun. Kamu dari mana? Dari Setiabudi. Sering ke sini? Sering sama teman-teman. Tuh, kamu masih sekolah atau udah lulus? Enggak, udah nggak sekolah. Terakhir sekolahnya tingkat berapa? 6. Terus sekarang aktivitas kamu apa setelah lulus sekolah? Ya kayak gini aja dah. Sering bikin konten? Enggak sih, kalau saya mah diam aja, temen aja yang bikin konten. Kemarin juga konten YouTube. Seru-seruan aja ya? Iya. Mungkin keluarga nyariin gak sih, kan sering kesini, ditanyain gak ngapain sering-sering gitu? Tanyain, ngapain sih sono nyari cowok? Hah? Udah tahu cowok lo, gituin. Enggak, cuma main doang. Dia ngomong aja kalau mau nyari cowok. Enggak bu, cuma ngomong doang. Main-main doang, ngobrol sama temen gitu, nongkrong. Ya udah sono, pulangnya jangan malam-malam deh, malam-malam awas gituin sama orang. Ini kamu sering nongkrong-nongkrong di sini? Baru pertama kali. Oh gitu. Iya. Karena apa? Banyak rame cerita Iya, yang gitu ya? iya gitu di TikTok kayak jadi Rame penasaran katanya. gitu, pengen lihat nyatanya. Iya. Ini kan tadi aku lihat kamu lagi foto-foto ya? Iya. Buat di story ini sih apa sih WA sama FB. Iya. Enggak TikTok enggak. TikTok nggak? IG juga enggak. Kamu kesini berdua aja? Iya berdua. Dari Bogor naik apa sih? Kereta. Naik kereta sih angkot dulu baru kereta biasa ngeteng. Kamu sekolah atau gimana? Sekolah kelas 3 SMP. Satu SMK. Ini lagi libur sekolah apa gimana? Iya libur. Nanti hari Sabtu masuk sih. Ini terakhir kali healing. Iya. Dari jam berapa tadi ke sini? Dari sore sekitar jam 4-an. Ya, jam 4. Kamu sering ke sini? Enggak, udah jarang. Soalnya kan udah masuk sekolah, jadi aku jarang ke sini ini semenjak masih ada waktu libur aku ke sini. Bahwa ternyata ada daya tarik sendiri dari ibu kota Jakarta, khususnya di kawasan Sudirman ini. Dari Jakarta, Prima Alvernia, Junaidi, TV One mengabarkan. Itu dia tadi, beragam ya adik-adik kita tadi yang nongkrong di Dukuh dan Sudirman. Tapi kalau dilihat sekilas nih Mbak Oki, fashion yang ada di sana tuh sebenarnya ada potensi nggak sih besar masuk juga budaya Indonesia di situ gitu loh? Iya, aku mau mengomentari apa yang tadi Shirley katakan bahwa borderless seperti gitu dan perlu dikawal. Kalau menurut aku memang dengan adanya fenomena ini fashion jadi tidak eksklusif lagi. Ya, semua kalangan itu sekarang bisa menikmati fashion itu sendiri. Begitu ya. Apalagi dengan medsos sekarang membuat mereka-mereka ini yang mengikuti medsos itu ingin tampil seperti itu. Apalagi sekarang juga banyak juga ada satu pribadi-pribadi yang disebut dengan hype beats. Apa itu hype beats? Yaitu pribadi-pribadi yang selalu mengejar-ngejar standar-standar dan harga-harga yang mahal. Dan mereka berupaya supaya bisa tampil dengan gaya status sosial ekonomi tertentu. Itu pun juga diikuti dan ingin dimiliki oleh mereka-mereka anak-anak remaja ini. Tapi mereka tidak bisa melakukannya. Dan dari bagusnya adalah itu membuat UMKM kita kemudian meniru desain dan gaya si hypebeast tadi dengan harga yang relatif lebih rendah. Sehingga anak-anak remaja ini bisa berpenampilan juga yang hypebeast tadi itu. Pertanyaannya Mbak Balkis, apakah mungkin bisa ada gaya Indonesia di situ? Menurut aku bisa iya, bisa enggak. Tapi jangan khawatir. Kenapa? Karena putri aku, dia sekolah di Prancis. Ketika dia mau graduation, dia bilang, "Mah, aku minta kebaya Bali." Which is aku nggak pernah gitu waktu dia di sini maksa dia pakai Bali, maksa dia pakai tenut, enggak. Jadi fashion itu menurut aku bagaimana konteksnya. Ketika si anak ini di luar negeri, maka dia akan memperlihatkan bahwa saya Indonesia.
Makanya kemudian putri aku minta tenun Bali, kebaya Bali, which is waktu anak-anak graduation di sana, itu semua pakai baju yang tergoek-goek, yang kayak party gitu kan. Tapi Diva saat itu pakai Indonesia banget gitu. Artinya ya kita tentu seperti yang tadi Shirley katakan perlu ada yang mengontrol. Itu aku setuju banget karena kalau tidak yang bahaya adalah ketika berpakaian itu seperti yang Mbak Bi katakan bisa memperlihatkan kepribadian jati diri, itu jadi lebih kepada tren yang kekinian. Sehingga bisa menjadi korban mode. Dan ketika seseorang menjadi korban mode, maka dia tidak bisa menemukan jati dirinya sendiri. Nah itu menurut aku yang memang harus kita wanti-wanti agar pakaian ini tidak hanya bobotnya lebih mahal kepada kekiniannya, tapi juga balance dengan jati dirinya. Identitasnya. Oh, ini sangat relate sekali ya. Oh iya. Antara betul. pakaian dengan identitas jati diri, apalagi anak-anak ini tadi remaja-remaja yang baru tumbuh gitu ya. Mbak Devi, gimana Mbak? Ngelihat mereka yang sudah bercampur baur lah, ada yang masih sekolah, ada yang sudah putus sekolah, tadi kan semua ada di situ. Yang dilihat bagaimana tadi concern dari Mbak Oki juga? Ya, kalau bicara tadi ada yang putus sekolah dan ada yang masih sekolah dan kemarin ada yang menolak beasiswa. Menurut hemat saya kita perlu lebih jernih melihat urusan soal sekolah ini. Sekarang era di mana memang bahkan perusahaan-perusahaan super besar di dunia dan juga merupakan perusahaan global sudah menyatakan, mempublikasikan ke publik bahkan sejak 5 tahun lalu misalnya, kami tidak lagi mencari orang yang kemudian hanya mengandalkan ijazah. Kami mencari orang yang bisa mengerjakan apa yang kami harapkan dan memberikan solusi untuk masyarakat. Artinya apa? Sekolah di era sekarang justru bukan lagi sekedar sekolah seperti yang dibayangkan. Jadi penolakan Roy itu jangan dianggap bahwa anak-anak ini adalah anak-anak yang tidak peduli sekolah. Kenapa? Dia bilang dia menjadi konten kreator. Di dunia sekolah konten kreator itu dalam catatan saya dan itu sekolah vokasi dan sekarang Presiden Jokowi sudah sangat serius soal sekolah vokasi, memang itu yang dibutuhkan. Jangan anggap remeh konten kreator karena beberapa sekolah seperti di China misalnya clear. Anak yang lulus dari sekolah vocational content creator gitu ya, itu mereka pasti mandiri. Kenapa? Karena KPI-nya, KPI itu artinya ukurannya Anda boleh lulus kalau misalnya Anda sudah memiliki sekian ribu follower. Yang artinya dia bisa mandiri karena dengan sekian ribu followers dia bisa mendapatkan penghasilan dari sana. Nah mungkin yang belum selesai kemarin itu saat ditawari beasiswa, sekolah content creator kamu mau nggak? Saya yakin mereka akan terima. Dan ini menjadi peluang sebenarnya seperti yang sudah lama diteriakkan oleh Pak Jokowi. Ayo dong kita bangun sekolah konten kreator, sekolah apa dan sebagainya. Ini peluang. Nah artinya kita justru harus memeluk anak-anak ini karena sekolah konten kreator di dunia itu sedikitnya ada 14 sekolah. Dan itu nggak main-main, sekolah-sekolah besar seperti Columbia, di Korea, di Swiss dan sebagainya itu ada. Nah artinya menurut saya sangat salah kalau kemudian kita melihat mereka sebagai anak-anak zaman yang tidak berguna. Salah, mereka justru merupakan representasi dari peradaban baru yang kita yang harus memahami. Masalah sekolah atau tidak, nanti yang paling penting adalah anak-anak sekarang itu membutuhkan tempat di mana mereka sekolah dengan bahagia. Bahagia itu apa? Mereka memang sekolah untuk sesuatu yang mereka senang lakukan. Berbeda di era saya, di mana kami sekolah, karena gini, sekolah di Indonesia itu hanya satu, semua orang diharapkan menjadi academician. Padahal di dunia itu hanya ada 2, Anda menjadi scholars, menjadi ilmuwan, atau Anda menjadi profesional. Profesional itu macam-macam, salah satunya konten kreasi. Nah ini yang kemudian sekarang alhamdulillah ruangnya sudah ada. Justru mari kita sambut adik-adik kita itu, beasiswanya kita sesuaikan dengan apa yang menurut mereka menjadi masa depan mereka. Dan kalau bicara tadi soal budaya, ya mohon maaf, suka tidak suka, kita semua itu dalam konteks bukan hanya anak dan remaja, dalam konteks konsumsi informasi, kita ini ditawan sebenarnya dalam supermarket budaya yang sayangnya memang didominasi oleh budaya barat dan juga budaya kota. Suka tidak suka dan itu seluruh dunia. Jadi tidak heran kalau mereka kemudian dalam konteks mencari jati diri, rujukan mereka yang mereka tiap hari lihat 27 jam itu adalah barat, yang mereka akan meniru itu dan menerjemahkannya dengan kemampuan dan sumber daya mereka. Dan menurut hemat saya nggak perlu disalahkan. Bicara Korea Selatan, lihat bagaimana artis-artis mereka sangat barat, pakai jas dan sebagainya. Tapi mereka tidak kehilangan jati diri. Kenapa? Karena tetap menggunakan bahasa mereka, lalu mereka promo baju mereka promo perilaku
Jadi budaya itu tidak harus diterjemahkan dalam konteks baju. Misalnya orang Korea menunjukkan bahwa dengan fans itu misalnya tidak boleh tangan menyentuh. Laki-laki tidak menyentuh perempuan. Itu kan budaya yang ditransmisikan. Nah artinya nggak ada salah kalau casingnya masih sangat barat. Tapi yang penting value ini. Dan itu yang perlu kita bantu agar juga ditransfer dengan baik ke anak-anak ini. Berarti cara berpakaian tidak korelasi dengan identitas kalau bagi Mbak Devi ya. Ini tergantung bagaimana dia menyikapi karakternya sendiri mau kemana. Jadi ada dua perspektif berbeda nih Mbak Oki. Jadi artinya kita sudah mulai menerima, benar nggak sih? Saya mendengar Sherly deh. Sherly atau Mbak Baby juga ya bisa langsung saja kita berdiskusi. Tadi bagi Roy atau yang lain-lain ya mungkin yang tidak bersekolah saat ini gitu ya. Dia punya pilihan sendiri untuk jadi content creator dan Mbak Devi tadi mengamini bahwa kalau memang mau diberikan arahan, ya berikan beasiswa soal content creator misalnya. Nah setuju nggak, sepakat nggak dengan hal itu? Ya, saya sepakat bahwa pendidikan yang dibutuhkan adalah yang saat ini sesuai dengan zamannya. Karena toh yang tadi sama-sama kita lihat adalah fenomena zaman. Kita nggak tahu 5 tahun, 10 tahun ke depan fenomenanya juga berbeda lagi. Nah, tapi ketika pendidikan ini kita artikan sebagai mesin untuk mengeluarkan mereka-mereka, anak muda, manusia-manusia yang quotes unquote mindsetnya sudah dipersiapkan untuk bekerja, maka ini ada yang salah dalam mengartikan pendidikan menurut saya. Karena pendidikan ini kan adalah membuat struktur berpikir, melihat masalah, ujungnya adalah problem solving. Sehingga it's a part of literasi. Nah, dalam melihat kesempatan ini, justru kedepannya mau nanti pada akhirnya adalah sekolah content creator, atau mungkin kedepannya adalah mungkin desainer atau seterusnya. Pariwisata dan seterusnya, itu nggak ada masalah. Itu sangat tergantung pada kemampuannya di mana, skillnya di mana. Kan ada bakat, ada potensi. Yang itu akan terus. Kita semuanya adalah proses menjadi selama kita hidup. Tapi pada akhirnya pendidikan ini nggak ada selesai-selesainya. Mau itu terstruktur atau tidak terstruktur, itu adalah pilihan. Namun ketika dia masuk pendidikan secara terstruktur, dengan kata lain quotes unquote, ini semuanya masih terukur. Artinya dalam mencoba sesuatu ini ada mentornya, networkingnya semakin meluas. Namun satu hal yang ingin saya highlight Mbak Balkis bahwa fenomena tadi, yes kita semua di sini sepakat ini positif harus kita apresiasi. Namun akan ada impact negatif yang kita sama-sama harus aware dari awal. Dan sinyalmennya ini harus kita sadari bahwa pada akhirnya akan ada manusia-manusia yang viral seperti yang tadi Mbak Balkis sampaikan. Namun kita harus melihat mereka juga akan sangat wasting, sangat memakan waktu, memakan biaya, apalagi dengan umur-umur mereka seperti itu, besar kemungkinan mereka masih meminta dari orang tua, meskipun targetnya bisa menghasilkan sendiri, PP ke lokasi, belum lagi outfit yang mereka gunakan, mereka membelinya, bahkan di beberapa wawancara disebutkan, mereka sengaja membeli outfit itu untuk datang ke lokasi itu supaya bisa show di sana, show off. Yang kedua, ini bisa memancing mereka untuk meninggalkan kewajiban mereka yang sekolah gitu, dan kedepannya kita semua tidak berharap, tapi ada potensi ini terjadi kriminal. Mbak Baby lihat nggak ada potensi dari mereka-mereka yang saat ini memilih jalannya seperti ini gitu? Yang dimaksud potensi itu potensi apa? Potensi negatif tadi, dampak negatif kalau meninggalkan cara berpikir struktural dengan kita bersekolah, mendapat pendidikan formal gitu misalnya. Ya semua pilihan itu ada konsekuensinya, ya kan? Kalau udah ngambil satu pilihan ya harus sadar juga pada konsekuensinya dan itu harusnya diajarkan oleh orang yang lebih senior gitu kan. Nah dengan apa yang disampaikan Sherly tadi tentang sekolah, mungkin maksudnya sekolah formal ya. Kan tentu saja mendapatkan pendidikan atau pembelajaran itu tidak selalu melulu hanya lewat sekolah formal. Sekolah kehidupan itu juga penting gitu ya. Mengalami, merasakan, menemukan solusi-solusi. Saya mau langsung potong. Sekolah vokasional bukan sekolah informal. Di luar negeri, setelah zaman industri, kenapa negara-negara hebat barat itu maju? Karena proporsi sekolah vocational yang merupakan dari SMK sampai S3. Nah ini cara pandang yang lemah. Di Indonesia orang berpikir sekolah content creator itu dianggap sekolah informal. Sekolah vokasi bukan sekolah informal. Bahkan sampai ada S3 terapan. Barat itu maju karena komposisi sekolah yang menghasilkan scholars atau ilmuwan dengan sekolah yang menghasilkan profesional itu 2 kali lipat lebih banyak yang menghasilkan profesional. Karena untuk menjadi scholars kita perlu, tapi nggak perlu banyak-banyak. Yang
yang banyak itu menghasilkan orang jadi bankers, jadi content creator. Semua profesi di barat harus sekolah, itu sekolah vocational. Jadi sekolah profesional, sekolah content creator bukan sekolah informal. Kalau tadi Anda mengatakan bahwa kasihan anak-anak itu tidak harus perlu sekolah berpikir, inilah cara pandang yang keliru. Karena kita lahir dari kultur akademik. Lupa bahwa makanya di Indonesia itu terjadi pemborosan. Pemborosan nasional kenapa? Orang sekolah 4 tahun untuk jurusan yang tidak dia suka. Kemudian kerjanya nggak nyambung, berbeda di barat. Dan di barat orang nggak saling iri-iri. Orang profesor akademik akan hormat dengan konten kreator. Karena konten kreator itu minimal harus sekolah D1 minimal. Dan itu sekolah yang serius. Yang profesor akademik tahu, saya nggak ngerti apa yang kamu lakukan. So I respect you. Nah ini yang sekarang sedang ditransformasi oleh Pak Jokowi. Makanya kali pertama negeri ini akhirnya punya dirjen vokasi. Itu kemajuan yang harus kita apresiasi dari negara ini. Saya akan kembali ke Mbak Baby setelah jeda. Mbak Oki juga saya rasa ada perspektif juga soal ini. Saya quote tadi, ini jadi apa ya, quote unquote jadi sama dengan apa yang dikatakan Roy Citayam ya. Dia mengatakan bahwa saya tidak menerima beasiswa karena belum tentu jika saya mendapatkan ijazah, saya mendapatkan pekerjaan atau ada pekerjaan. Tapi kita akan sambung sesaat lagi di Perempuan Bicara.